Shalom dan selamat pagi kepada seluruh Jemaat OCC dimanapun berada. Harapan kami Jemaat berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam keadaan sehat, tetap berada dalam keadaan sukacita walaupun keadaan semakin menekan, karena kita tahu bahwa pulau kita sudah diistiharkan sebagai red zone ataupun zone merah, dan PKP juga telah dipertingkatkan kawalan, dan itu membuatkan kita sedikit tertekan secara fisik kita hari ini, karena kebanyakan kita kembali bekerja dari rumah. Dan saya percaya keadaan ini sekali lagi mengingatkan kita di fase yang pertama dan kedua, bagaimana perintah kawalan pergerakan terjadi di seluruh Malaysia, dan hari ini kita mengalaminya sekali lagi dalam satu keadaan ataupun gelombang yang kedua. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih sehat dan kuat, walaupun statistik semakin meningkat setiap hari. Tapi kita percaya dan yakin dan sangat percaya kita pasti akan menemui titik di mana pandemik COVID-19 ini akan menurun, dan kita sama-sama berdoa dan berjuang. Bahkan kita support untuk seluruh frontliners kita yang sedang bertungkus lumus menghadapi keadaan yang sangat sukar ini. Bahkan seluruh rakyat di Malaysia, kita akan diberikan banyak kesadaran tentang bahayanya COVID-19, dan kita sama dapat mengikuti, mematuhi segala SOP yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi pada minggu ini kita sekali lagi bertemu dalam siri ibadah online kita, dan sebelum kita mulai dengan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, karena kami dapat diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, meskipun kami hanya bersiaran secara online. Kami mohon supaya Roh Kudus bekerja di setiap keadaan kami hari ini. Kami mohon lawatan Allah bagi setiap pribadi. Lewat firman-Mu diberitakan hari ini ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mohon supaya kuasa-Mu menaungi kami, melindungi kami dan menyertai kami. Berikan hamba-Mu hikmat untuk berkata-kata dengan bahasa yang dapat dimengerti, agar nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan semakin dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berbicaralah Roh Kudus, dan kami siap untuk belajar dan mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membawa kita dalam satu pembacaan yang agak panjang, yaitu Matius pasal 19 ayat 16 hingga 30. Ada 15 ayat yang akan kita baca pada hari ini, dan saya akan bawa jemaat secara perlahan-lahan untuk membaca ayat firman Tuhan ini. Kita bermula daripada ayat yang ke-16, garis besar di situ orang muda yang kaya. Ya, ada dua bahagian yang akan kita belajar pada hari ini. Sekali lagi, bagi yang belum mendapatkan, Matius pasal yang ke-19 ayat 16 hingga yang ke-30. Ya, akan kita paparkan di screen ataupun di layar kita. Ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor
unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah sesuatu mungkin." Dalam perikop yang berikut, upah mengikuti Yesus. Ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu." Jemaat yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita akan belajar tentang satu bahagian firman Tuhan yang sangat menarik. Bercerita tentang seorang anak muda yang kaya yang bertanya kepada Yesus apakah syarat untuk dia dapat mengikuti Yesus. Dan kita sudah tahu jawabannya, hingga Yesus memberikan peringatan kepada muridnya bahwa betapa sukarnya seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi itu bukanlah satu hal yang kita akan ambil sebagai kata akhir bahwa orang kaya itu tidak dapat masuk surga. Jangan salah mengerti. Tapi dalam perikop itu adalah tentang seorang anak muda. Anak muda itu yang mau mengikuti Yesus, yang sudah berpikir dan yakin yang ia telah melakukan banyak perbuatan baik, dan dia mau bertanya kepada Yesus karena ada satu hal yang dia ingin lakukan, yang dia pikir masih kurang dalam hidupnya. Lalu dia bertanya kepada Yesus secara terus terang. Tapi ketika Yesus memberitahu bahwa kalau ia mau menjadi sempurna, ia boleh jual segala hartanya dan berikan itu kepada orang miskin, dan dia boleh datang untuk mengikuti Yesus. Jadi tentangannya di situ membuat anak muda ini menjadi bersedih, karena di dalam hal inilah pergumulan hidupnya tidak dapat ia cari jawaban yang sungguh-sungguh. Karena apa? Dia mau ikuti Yesus, tetapi dia tidak mau tinggalkan hartanya. Nah, tetapi sebenarnya dalam konteks yang lebih besar, di dalam firman Tuhan, kita tidak hanya bergantung kepada hal di mana Tuhan Yesus katakan bahwa memang orang kaya yang tidak mau meninggalkan harta, memang akan susah untuk melihat kerajaan surga, bahkan masuk dalam kerajaan surga. Nah, tetapi itu menurut apa yang kita pikirkan pada saat orang tidak mau meninggalkan hartanya dan tidak mau mengikuti Yesus, tapi tidak mau meninggalkan hartanya. Dan sudah pastilah dia masih terikat, karena firman Tuhan sangat jelas berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Jadi inilah yang menjadi satu pergumulan dan tantangan bagi anak muda ini. Tapi kita tidak akan terus berbicara tentang itu, tapi kita akan melihat bagaimana satu keputusan seorang Kristen seperti saya dan Anda untuk membuat keputusan yang besar mengikuti Yesus adalah keputusan yang tepat. Ya. Maksud saya pada pagi ini adalah kita akan belajar satu tema bahagian firman Tuhan, yaitu keputusan terbesar mengikuti Yesus adalah keputusan yang sangat tepat, dan tidak perlu kita sesali saat kita mengikuti Dia. Karena waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mengikuti Dia, kita akan belajar bersungguh-sungguh bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pada waktu Dia ada bersama dengan ke-12 muridnya. Ya. Hal yang pertama Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini adalah mengenai perumpamaan orang muda yang kaya. Dia telah melakukan segalanya, tetapi tidak sanggup kehilangan hartanya. Itu dapat dalam ayat yang ke-22. Ini sangat tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 21 dan Lukas pasal 12 ayat 34. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ramai orang kaya menolak kasih karunia tidak sedikit juga diselamatkan. Maksudnya,
Bukan sedikit orang yang kaya telah menerima kasih karunia. Dengar baik-baik. Jangan pernah berpikir hanya satu titik orang kaya itu tidak ada jalannya untuk masuk surga. Itu sama sekali tidak tepat. Pertama, sebagai contoh yang terbesar, Petrus Simon. Kalau Anda lihat latar belakang Petrus Simon itu, waktu dia dipanggil itu waktu masanya muda, Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi penjala manusia. Anda pikir Simon itu adalah orang biasa? Tidak. Anda pikir dia adalah orang kampung yang hanya tinggal di kampung nelayan dan hidupnya kayak sepagi makanan? Itu sama sekali tidak seperti itu. Petrus itu seorang pengusaha. Dia dalam industri perikanan. Dia punya kapal. Dia punya tim. Dan sangat luar biasa. Waktu dia didatangi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melawat dia, Tuhan akan tolaklah perahumu ke dalam lebih sedikit, lalu tebarkan jalamu sekali lagi. Petrus pernah menjawab dengan Yesus, katakan seperti ini, sudah semalaman kami menebarkan jala dan kami tidak dapat apa-apa hasil. Tetapi karena Engkau memerintahkan, maka aku akan lakukan. Nah, ketika ia lakukan itu, apa yang terjadi? Dengan singkat, sehingga ketika ia menarik jala yang telah ditebarkan, terlalu banyak ikan yang dia perolehi, sehingga ia harus memberikan signal kepada rekan-rekan yang lain, partner-partnernya untuk datang. Lihat, latar belakang Petrus itu saja bukan nelayan biasa. Dia dikelilingi oleh lingkungan orang yang berada. Dan boleh saya katakan dia itu adalah salah seorang pengusaha. Dan bila saya katakan dia seorang pengusaha, firman Tuhan yang mengatakan demikian, dia bukan orang yang biasa-biasa. Tetapi ketika dia menyadari waktu Tuhan memanggil dia seperti itu, dengan sederhana Petrus mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, pergi daripada aku karena aku tidak layak, aku orang berdosa. Tapi apa kata Yesus? Kalau saya tafsirkan dalam bahasa saya, Engkau adalah orang yang tepat yang aku cari. Lebih kurang Yesus akan berkata demikian. Ya, tidak tertulis dalam Alkitab. Saya hanya tafsirkan menurut apa yang saya pikirkan hari ini. Mungkin saya akan berkata seperti ini. Engkau ada segala-galanya. Engkau pengusaha dan nelayan yang cukup luar biasa. Engkau bertarung dengan monsun. Engkau bertarung dengan gelombang badai. Dan engkau dapat menjadi pengusaha yang berhasil. Ada kalanya engkau tidak dapat hasil, tapi engkau tetap sabar. Dan ini yang ku cari. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Waktu itu tidak ada kata duanya dan tiada kata tunggunya. Lalu Petrus menyerahkan seluruh hidupnya. Dia tinggalkan perahunya, jalanya, dan rekan-rekannya, dan dia mengikuti Yesus. Latar belakangnya, satu, dia bukan orang miskin. Hanya bezanya hari ini adalah orang kaya menolak kasih karunia Tuhan. Tetapi saat mereka menemukan titik kasih karunia Tuhan dalam kehidupan, saya percaya terlalu banyak gereja yang megah hari ini, yang besar, yang hari ini dapat melakukan terobosan yang luar biasa karena mereka memiliki jemaat-jemaat yang kaya raya tetapi rendah hati, yang telah memberikan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan dan melayani, dan mereka menjadi misioneri yang sangat luar biasa, menjadi penginjil yang luar biasa ke seluruh dunia, menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkaukan oleh gereja-gereja. So, hari ini saya hanya ingin mengajar jemaat di OCC, jangan pernah putus asa dengan orang kaya. Orang akan lihat gereja kita kecil, Anda akan katakan gereja kita tidak layak untuk orang-orang yang besar. Gereja kita bukan hanya untuk yang orang biasa-biasa, tapi gereja kita juga terbuka untuk orang yang luar biasa menurut pandangan manusia.
Tapi bagi Allah kita ini semua sama rata. Selagi kita mau dan sanggup untuk menerima kasih karunia-Nya Tuhan, kita adalah orang yang Tuhan panggil sesuai dengan rencananya. Nah, waktu Petrus melihat itu, dia kembali memikirkan hal yang dia telah menerima panggilan Tuhan sebelumnya. Dan dia bertanya dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kalau begitu, apakah upah bagi kami yang sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau? Bukankah saya dan Anda juga seperti itu? Kita akan tanya, apa upah saya mengikuti Yesus? Apa upah saya melayani Tuhan secara online? Sedangkan jemaat yang lain di rumah, orang lain bekerja santai, tapi kami tetap terus melayani. Bukankah kita juga bertanya sedemikian? Tapi saya ingin beritahu kepada kita berita baik. Apa yang Tuhan beritahu kepada Petrus dan seluruh teman-teman Petrus dan seluruh kita hari ini. Waktu kita setia, pada hingga hari penciptaan akan kembali, kata Tuhan. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 Israel. Dan setiap orang yang kena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan menerima hidup yang kekal. Jemaat yang saya kasih, kalau hari ini Anda merasa bahwa kehidupan Anda punya penyesalan ketika Anda berpikir, ketika Anda mengikuti Tuhan, Anda tidak pernah berhasil, Anda tidak pernah kaya-kaya, saya ingin beritahu kepada Anda, Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan duniawi untuk Anda berlipat kali ganda. Karena apa yang saya percayanya satu, ketika engkau ada di jalannya Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan tidak akan pernah lari daripada kita. Saudara, jemaat yang saya kasihi, banyak orang akan meninggalkan Tuhan di akhir hidupnya. Karena apa? Saya sudah bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Dia katakan seperti ini, waktu aku melayani sepenuh masa, aku selalu kekurangan. Waktu aku melayani di gereja ini, aku tidak dapat mengalami ini. Tapi ketika aku mulai belajar untuk mengusahakan sesuatu dan sambil melayani, aku tidak perlu lagi mengharap belas kasihan jemaat untuk mencukupkan. Saudara, itu saya tidak pernah berbantah untuk hal yang demikian. Karena setiap kita diberikan talenta untuk membangun financial kita, untuk membangun ekonomi kita. Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Apabila engkau terikat dengan hal kekayaan itu, lalu engkau berbahagia prinsip hidupmu tentang kekayaan dunia dan pelayanan, maka engkau sedang menduakan dua perkara. Bahkan engkau menduakan Tuhan kita. Saya percaya ada beberapa prinsip Kristen yang salah dalam posisi ekonomi. Sedangkan Tuhan memberikan kita jaminan, waktu kita melayani, kita akan beroleh upah. Cepat atau lambat, saya percaya Tuhan akan berikan kita upah. Tetapi yang pasti, upah yang terbesar waktu kita mengikuti Tuhan, itu adalah pasti tidak ada diskon, 100 kali lipat. Kalau Anda hari ini merasa bahwa Anda punya penyesalan karena Anda melihat posisi kehidupan rohanimu tidak konsisten, bukankah Tuhan berbicara dengan tegas berkata seperti ini? Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah sesuatu itu mungkin. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus tegaskan lagi, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Masalah
orang yang terawal menjadi yang terakhir, itu bukan karena pengiman kita hari ini, tapi itu adalah karena prinsip hidup keluar daripada kasih karunia-Nya Tuhan. Waktu engkau sudah meninggalkan segala sesuatu, bukankah kita boleh menoleh ke belakang? Kita boleh menoleh, tapi kita tidak boleh kembali. Orang cendekiawan berkata seperti ini, there's a two things, big mistake in people life. Ya, ada dua kesilapan besar yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bukan mereka tidak ada talenta, bukan mereka tidak ada kebolehan, bukan mereka tidak ada karunia. Ada dua hal. Yang pertama, mereka bertindak tanpa berpikir. Yang kedua, mereka berpikir tapi tidak bertindak. Jadi pada hari ini kita belajar tentang sikap hidup kita, kesetiaan kita mengikuti Yesus, membuat keputusan yang terbesar untuk tidak meninggalkan Tuhan. Itu adalah satu keputusan yang tepat, dan Anda tak perlu ragukan. Di dalam kehidupan berjemaat, memang kita berusaha untuk menggagalkan kemiskinan berlangsung di dalam kehidupan jemaat, tetapi itu juga masih berlaku. Karena apa? Satu, karena cara berpikirnya individu itu masih miskin. Semua tidak boleh. Sebelum bertindak takut gagal. Tapi orang yang berjaya dan sukses, yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang telah gagal berkali-kali. Dan hari ini, mari kita belajar dan menanggapi firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya dan Anda hidup hari ini dalam kasih karunia-Nya Tuhan, berpegang kepada apa yang telah kita lakukan hari ini, sehingga akhir hidup kita tetap setia melayani Tuhan, saya percaya upah 100 kali lipat yang Tuhan janjikan itu akan kita peroleh. Namun bagi orang yang dikatakan dalam firman Tuhan yang terdahulu menjadi terakhir, kenapa itu berlaku? Saya juga selalu bertanya. Ternyata ada orang seperti ini. Ketika ia melayani Tuhan, ia sudah ada di tahap tertinggi dalam level pelayanannya, dan dia merasa waktu itu seperti satu sukatan atau level. Ia sudah menjadi tepu. Dia katakan, aku sudah berikan segalanya, tapi aku tidak boleh pergi kemana-mana lagi. Cukup. Bahkan saya pernah dengar segelintir pelayan Tuhan berkata seperti ini, habis sudah isi Alkitab saya ajarkan. Jadi saya mau retire. Lalu saya sendiri jadi bingung dan saya garuk kepala seperti ini. Yang saya tahu adalah melayani Tuhan itu tidak ada kesudahannya, sehingga nafas yang terakhir kita. Hal yang pertama yang selalu saya ungkapkan kepada jemaat, yang saya ajarkan kepada jemaat, dan saya ajarkan kepada keluarga dan hidup saya pribadi, satu, harus setia hingga akhir. Dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi banyak tantangan yang tidak pernah berhenti, dan itu silih berganti. Seperti gereja hari ini tutup dan tutup lagi. Kalau kita tidak setia, saya percaya banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Mereka kembali kepada kehidupan lama. Karena apa? Karena mereka pikir, tidak ada yang monitor saya lagi secara rohani. Tapi itulah hari ini kita dengan kesetiaan, kita mau menjangkau jemaat kita melalui ibadah service online. Kita memberikan nasihat rohani, kita mau mendidik, memuridkan, kita mau dekat dengan seluruh jemaat, karena kita mengasihi dan mencintai jemaat, supaya mereka dikuatkan bahwa ada kasih Tuhan yang belum berhenti
sehingga saat ini sedang mencari saya dan Anda untuk terus setia melayaninya. Caranya melayani, kasihi dia, berikan hidupmu terlebih dahulu, berikan keluargamu masa dan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun hari ini kita berbicara tentang kekayaan, itu tidak bermaksud saya mau supaya kita memberi lebih banyak uang kepada gereja. Tidak. Karena saya percaya waktu Anda mau memberi, itu adalah dorongan imanmu untuk memberi. Tapi waktu engkau tidak memberi itu dengan iman, maka pemberian itu akan menjadi sia-sia. Yang kedua, jangan putus asa. Waktu kita tidak berputus asa, kita tidak akan menjadi lemah. COVID sekali lagi mendadak naik dalam gelombang yang kedua. Kita harus diperketatkan dalam kawalan pergerakan. Mau ke gereja cuma 6 orang. Harusnya 30 hari bulan Oktober, sekarang diperpanjangkan lagi sehingga 9 November. Harus kerja dari rumah. Meskipun banyak kerja yang harus dibuat di pejabat, di worksite kita, banyak proyek yang harus kita selesaikan segera. Namun kita tidak perlu putus asa dengan itu. Karena apa? Karena di dalam segala sesuatu ini Tuhan izinkan untuk kita belajar. Ada SOP yang harus kita patuhi, dan kita akan mampu melakukannya itu menurut apa yang telah ditetapkan. Yang terakhir, menerima hidup untuk kamu. Saya selalu berpikir seperti ini. Walaupun saya belum umur 60, 70, 80, saya tengah berpikir, kalau Tuhan izinkan saya hidup untuk 80 tahun, saat ini saya sudah melewati separuh daripada masa dan waktunya. Tapi satu hal yang membuat saya selalu sukacita adalah bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, jika kita setia dan tidak putus asa, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, itulah kerinduan hati setiap orang yang melayani. Karena apa? Kekayaan yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa ke sana, karena di sana terlalu kaya. Sehingga Alkitab juga menulis, kekayaan di surga itu terlalu luar biasa. Batu permata, emas, itu hanya di bawah kaki kita. Jadi bayangkan, apa yang kita cari hari ini untuk kita kejar, itu tidak salah. Yang penting, kita dalam mencari itu, semua kekayaan itu dengan iman kita. Kita tidak pernah menduakan bahwa kekayaan itu lebih penting daripada keselamatan jiwa kita. Untuk kita masih ada di muka bumi ini, Tuhan izinkan kita untuk kaya. Tuhan tidak izinkan kita untuk miskin, agar kita menjadi berkat. Namun satu hal yang harus kita pahami, kita harus konsisten melayani Tuhan. Jadi berkat bermula daripada keluarga, bermula daripada lingkungan komunitas, kepada bangsa kita, dan kepada seluruh negara ini. Pasti kita akan menuai kemuliaan. Nah, jadi oleh hal yang demikian, keputusanmu mengikuti Yesus. Kalau Anda masih merasa gagal hari ini, mari saya ingin ajak Anda sebagai jemaat Tuhan. Mari kita kembali. Yang membuat engkau gagal adalah satu, engkau putus asa. Aku berdoa kepada Tuhan, aku tidak pernah sembuh. Aku bekerja berbagai pekerjaan, aku tidak pernah mendapatkan keuntungan dan berhasil. Aku tidak pernah mendapat promosi. Coba kembali. Waktu Anda melakukan pekerjaanmu, waktu Anda melakukan segala apa yang kau lakukan hari ini, pernahkah kau mengucap syukur di atas segala usaha yang kau lakukan? Saya rasa tidak. Tetapi bagi orang yang sedang menghadapi masalah sakit, penyakit, waktu dia berhadapan dengan keadaan krisis kesehatan, tapi dia masih mampu berdoa, masih mampu tersenyum, masih mampu bersyukur, saya katakan, kamu adalah orang yang paling kuat. Walaupun fisikal sudah terlalu lemah, tapi engkau sedang menjalani kekuatan yang luar biasa. Hidupilah itu.
Jangan pernah putus asa. Karena saya percaya, hanya dengan imanmu engkau pasti akan sembuh. Amin. Dan pada hari ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya dan Anda harus teguh memberitakan firman Tuhan. Berkata ya di atas ya, amin di atas amin. Tuhan adalah sumber kebenaran kita. Kita boleh kaya, kita boleh memiliki segalanya, tapi di atas segalanya itu ada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, yang mengontrol kehidupan kita. Karena saya tidak mau saat Anda menjadi kaya, Anda mulai sombong. Anda katakan, kalau bukan saya, gereja ini tidak maju. Kalau bukan saya, ini kita tidak akan memiliki ini. Satu hal yang saya belajar hari ini di hadapan Tuhan adalah seperti ini. Saya masih ingat, ada beberapa hamba Tuhan yang memberikan kesaksian. Salah satunya adalah direktur ataupun pemilik Serikat Hyundai Korea. Itu saya pernah saksikan. Dia seorang yang kaya dan sangat kaya. Ketika hamba Tuhan daripada Malaysia datang tinggal di sebuah hotel dalam pelayanan di Korea, ada seorang driver menjemput dia, membawa dia untuk keluar makan, minum, dan menjaga kebajikan. Dia datang lebih awal daripada masa yang dijanjikan. Anda tahu itu siapa? Itu adalah pemiliknya Serikat Hyundai. Dan salah seorang hamba Tuhan yang kita kenal, Pastor Kenny, pernah bersaksi itu untuk di gereja kita. Waktu saya membaca tulisan beberapa hamba Tuhan di Korea pada waktu Korea mengalami kebangunan rohani, saya melihat orang kaya terlalu banyak yang menabur kekayaan mereka untuk pelayanan Tuhan, sehingga mereka menjadi pelayan yang sangat luar biasa. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya mereka bertindak dengan keuangan mereka, tapi mereka berikan hidup mereka kepada Tuhan. Alangkah indahnya dan bahagianya jemaat kita di UCC kalau saya dan Anda diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi kaya dan kita menjadi pelaku firman-Nya. Itu sangat luar biasa. Dan kita ada di dalamnya. Karena apa yang saya katakan demikian, ini kuncinya. Waktu Petrus menerima panggilan Tuhan, ini yang Roh Kudus berikan kepada saya. Dia tinggalkan usaha perikanannya, dan dia mengikuti Yesus. Dia tinggalkan segalanya. Petrus tidak pernah miskin. Keluarganya tetap hidup dalam kecukupan. Hanya dia berjalan tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Dan waktu dia mengikuti Yesus, dia sendiri mengungkapkan itu kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, apakah upah kami setelah kami meninggalkan segala sesuatu mengikuti Engkau? Tuhan katakan, kamu akan menerima kemuliaan. Kamu akan duduk di sebelah takhta kemuliaan waktu aku bersemayam untuk menghakimi ke seluruh 12 suku Israel ataupun umat Israel. Dan kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, saya mau menjadi seperti Petrus. Waktu hidup saya, hari ini, saya bekerja di Oil and Gas. Saya mau melayani Tuhan tanpa ada agenda yang lain. Saya hanya mau menuai kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dan saya rindu semua kita akan mengalami hal yang sama. Karena apa yang kita alami hari ini, kalau kita ada di dalam tracknya Tuhan, kita akan menuju ke sana. Tapi kalau kita di luar daripada liputan kasih karunia-Nya Tuhan, saya khawatir kita akan tersasar daripada jalan hidup keselamatan. Jemaat yang saya kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Pilihanmu untuk mengikuti Yesus adalah keputusan yang sangat besar, namun sangat tepat. Jangan pernah menyerah untuk segala keputusan yang kita alami hari ini. Kiranya Tuhan melindungi kita semua daripada pandemi COVID-19 yang semakin mengganas di wilayah kita, di Pulau Borneo. Tapi kita berdoa, dengan perlindungan darah dan kuasa Tuhan, kita semua akan dilindungi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kiranya hari ini kami dapat melewati seluruh jalan hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat kami hari ini. Dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap usaha bisnis,
dalam setiap keluarga, pendidikan anak-anak, dan kami berdoa juga pertumbuhan anak-anak kami. Kami mohon supaya Tuhan melindungi kami. Dunia goyah, ekonomi dunia goyah, tapi bersama Tuhan kami beroleh perlindungan. Kami akan berkecukupan. Tuhan tolong kami. Dan kami tahu Tuhan dalam keadaan yang sangat menekan ini, Engkau mengajar kami untuk tetap setia dan jangan pernah berputus asa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat OCC hari ini dimanapun berada. Kiranya nikmat persekutuan dengan Tuhan yang Bapa di surga lewat putranya dan Roh Kudus hari ini memberikan kami kemenangan dan kemenangan dari waktu ke waktu. Hingga kami akan menuai kemuliaan yang Tuhan janjikan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan yang sekasih, kita bertemu lagi pada minggu akan datang. Sebagai makluman untuk kita akan dilayani oleh Pastor Fedlin dari SIB Bandar pada minggu akan datang. Saya ingin memberikan promosi lebih awal, jadi stay tune dengan pelayanan multimedia kita. Tuhan memberkati. Haleluya.